Assalamualaikum. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Ya, semoga kita semua selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungannya. Amin. Baik, kali ini saya akan bercerita masih dalam kisah nyata tentunya, yang saya ambil dari kehidupan saya sendiri pada masa yang telah lalu. Semoga berkenan dan inilah selengkapnya. Bismillahirrohmanirrohim. Hidup merasa sepi tentunya hal yang menyakitkan, karena walau di saat sedang berada di tengah keramaian, hati dan pikiran tetaplah merasa sepi. Beda hal dengan hidup sendiri. Di saat merasa sepi, kita bisa jalan-jalan ke tempat keramaian, nongkrong sama teman, dan banyak lagi cara positif untuk mengisi kekosongan. Akhir tahun 2004 di Ranai Natuna, pasca berbagai ujian dalam hidupku di awal tahun 2004. Pertama, Bapak meninggal dengan segala permasalahan dari yang nyata hingga ke hal yang mistik yang terjadi. Belum 40 hari Bapak meninggal, Umi serta adik-adik sakit, yang sakitnya merujuk ke hal mistik dan tentunya semua tidak dapat dicerna oleh logika. Beberapa bulan setelahnya, aku mengalami kecelakaan lalu lintas yang nyaris saja kaki sebelah kananku diamputasi. Dari semua itu sempat membuat jiwaku goyah. Bahkan nyaris aku merasa putus asa. Di situasi yang buruk itu sempat aku terjerumus ke dunia glamor atau biasa orang yang menyebut dengan dunia malam. Kehidupan dunia malam sudah barang tentu semua hal buruk tersaji di depan mata. Apalagi dengan profesiku ini sangat mudah untuk mendapatkannya. Pertanyaannya, apakah itu semua dapat membuat bahagia serta terlepas dari semua beban masalah? Jawabannya tidak. Justru hidupku semakin terpuruk. Hidupku semakin kacau. Hingga aku kehilangan rasa percaya diri dan berdampak sangat buruk terhadap hidupku. Akhirnya aku memilih untuk meninggalkan dunia malam. Namun saat itu aku belum tahu kemana harus melangkah. Mungkin karena aku sudah terlanjur salah jalan, sehingga aku tidak tahu langkah apa yang harus aku tuju. Aku selalu menyendiri, baik ketika di barak maupun saat di kantor. Dengan menyendiri ku coba merenungi hidup. Mungkinkah aku akan selamanya di dalam keterpurukan? Di suatu malam yang sunyi dan hening, aku terbaring seorang diri di atas kasur yang tipis di dalam kamar. Lampu kamar sengaja aku matikan, sehingga terasa begitu gelap. Di dalam kesunyian dan gelapnya kamar, ku pejamkan mataku, namun hati dan pikiranku jauh entah kemana. Tiba-tiba saja aku mendengar suara pelan, suara seseorang yang tidak aku lihat berbisik di telingaku, hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya di daun telingaku. Sontak aku merasa terkejut dan seketika aku membuka kedua mata. Tentu saja saat itu yang kulihat hanya kegelapan. Mungkin aku hanya mimpi. Aku tetap berpikir positif, walau aku sangat yakin itu bukanlah mimpi karena aku tidak sedang tidur. Aku pun kembali memejamkan kedua mataku dengan lengan sebelah kanan aku tumpangkan di atas keningku. Tak lama kembali aku mendengar seseorang berbisik di telingaku. Kali ini tak kuhiraukan, namun jelas kudengar bisikan itu. Aku tunggu di gunung, di atas batu yang paling besar. Demikian suara bisikan itu kembali berkata. Dengan perlahan aku membuka mataku. Lalu dengan cepat aku bangkit dan tanganku meraih saklar lampu di dinding kamar. Ceklek.
Seketika ruangan kamarku menjadi terang benderang, namun tak ada sesiapapun selain diriku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, berpikir dan bertanya dalam hati, siapa gerangan yang baru saja berbisik di telingaku dan apa tujuannya? Menyuruhku saat itu ke gunung. Entah kekuatan apa yang mendorong hatiku untuk menuruti bisikan itu. Aku melangkah keluar kamar, lalu dengan menggunakan sepeda motor, aku pun keluar dari parkiran barak menuju ajakan bisikan itu. Yang aku sendiri tidak tahu siapa sebenarnya yang berbisik kepada aku itu. Singkat cerita, aku terus memacu motorku hingga aku mulai mendaki ke lereng gunung. Di lereng gunung masih terlihat beberapa rumah penduduk. Dengan demikian, jalan pun masih bagus dan mudah untuk dilalui sepeda motor. Hingga akhirnya aku tiba di ujung jalan yang buntu. Tentunya tidak bisa lagi aku meneruskan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Aku parkirkan sepeda motorku di balik pohon yang lumayan rimbun. Lalu aku meneruskan pendakian dengan berjalan kaki. Cuaca semakin terasa sangat dingin. Beruntung saat itu aku menggunakan jaket, walau tidak tebal, lumayan bisa sedikit membantu menghangatkan tubuh. Gelapnya malam serta terjalnya bebatuan tak menjadi halangan bagiku. Aku terus melangkah walau saat itu aku sendiri tidak tahu di mana batu yang paling besar sesuai dengan petunjuk bisikan itu. Dengan senter kecil di tanganku yang selalu kubawa kemanapun aku pergi ketika malam hari, aku mencari jalan di celah bebatuan hingga langkahku tertahan oleh batu berukuran yang sangat besar. Di antara bebatuan yang ada di sekitarnya, mungkinkah batu ini yang dimaksudnya, pikirku. Sambil kuarahkan cahaya senter ke setiap bagian batu itu, bentuk batu itu walau ukurannya besar namun tidak menjulang tinggi. Bentuknya melebar sehingga tidak terlalu sulit bagiku untuk memanjat dan naik ke atas batu itu. Singkat cerita, saat itu aku telah berada di atas batu besar yang di atasnya terlihat datar. Aku duduk di atasnya dengan posisi menghadap ke bawah gunung. Walau tidak dari puncaknya, namun lumayan tinggi. Aku melihat gemerlap cahaya kota Ranai. Terlihat begitu indah dengan kelap-kelip cahaya lampu dari setiap rumah penduduk, bak mutiara yang bertebaran. Melihat keindahan itu sesaat membuat aku terlupa akan segala problema hidupku. Di tengah aku menikmati indahnya alam di Gunung Ranai, tiba-tiba saja turun hujan. Walau hanya gerimis, namun sudah pasti dengan perlahan membasahi alam, serta aku yang saat itu tengah duduk di atas batu besar, serta di kegelapan malam. Rintik hujan menyadarkanku dari alamunan. Aku beranjak dari duduk dan memutuskan untuk turun gunung dan kembali ke barak. Namun, baru saja aku hendak turun dari batu itu, astagfirullah, aku dikejutkan oleh siluet putih di atas batu yang berukuran besar, juga di sebelah kiriku. Sosok putih itu berdiri menghadap ke arahku, walau tidaklah terlalu jauh, namun aku tetap tidak dapat dengan jelas melihat wajah dari sosok itu. Aku pun tidak ada keberanian untuk menyorotkan senter ke arahnya. Jantungku berdebar, bulu roma seketika meremang, karena tidak mungkin itu manusia, pikirku. Dengan tubuh mulai gemetaran, karena rasa takut mulai merasuki jiwa, aku kembali beringsut menghadapkan tubuhku dan pandangan ke arah kota Ranai. Aku merasa sosok itu terus mengawasiku. Entah karena rasa takut atau memang mataku telah mengantuk, aku merasakan kepalaku begitu berat serta badanku terasa lelah. Dengan perlahan aku merebahkan tubuhku dengan posisi menghadap ke sebelah kanan,
tentunya membelakangi sosok putih yang aku rasakan masih terus mengawasiku. Sesaat kemudian aku terlelap di atas batu besar serta dinginnya malam. Suasana hari yang begitu tenang dan nyaman. Terangnya hari, namun tak terlihat sang mentari. Aku tengah duduk sendiri di atas batu yang besar. Tiba-tiba saja ada seorang pria separuh baya menghampiriku. Pria parubaya itu mengenakan pakaian seperti pakaian adat Melayu atau yang biasa disebut baju teluk belanga. Pria itu tersenyum ramah kepadaku. Tanpa berbicara sepatah kata pun ia menghampiri dan menyalamiku. Walau ia tidak terlihat berbicara, namun aku seakan mengerti apa yang dimaksudnya. Dalam hatiku seakan ia mengatakan namanya serta menanyakan siapa namaku. "Perkenalkan, nama saya Rahman. Namamu siapa, nak?" Demikian ujarnya di dalam hatiku. "Nama saya Dayat, Pak. Bapak dari mana kok ada di gunung ini?" Tanyaku kepada Pak Rahman. Pak Rahman hanya tersenyum. Sungguh senyumnya begitu terasa nyaman di hatiku. Tatapannya teduh, layaknya seorang ayah ke anaknya. "Ayo ikut saya, nak." Beliau tak menjawab pertanyaanku. Justru ia mengajakku yang saat itu aku tidak tahu hendak diajak kemana. Tanpa bertanya aku pun mengikuti beliau dari belakangnya yang mulai melangkah terlebih dahulu. Singkat cerita, aku diajak Pak Rahman ke suatu daerah yang terlihat ramai, dengan bangunan terlihat megah dan dengan desain dan ukiran serta warna sangat kental dengan etnik Melayu. Jujur, aku merasa senang di tempat itu. Hatiku merasa sangat bahagia, serasa aku tak mau kembali pulang. Aku terus dibawa Pak Rahman memasuki perkotaan yang ramai. Namun, terasa begitu teratur. Di saat tengah berkeliling kota nan bersih dan damai, tiba-tiba saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terdengar menggema suara azan di telingaku. Mungkin dari masjid yang ada di dekat sini, pikirku. Namun seketika aku terkejut yang tidak terkira. Astagfirullah. Suasana yang terang seketika berubah menjadi gelap. Cuaca yang sejuk berubah menjadi dingin. Aku sapukan pandangan mataku ke segala arah. Yang terlihat hanya kegelapan malam, serta bayangan pohon pinus yang terlihat bagai monster tengah mengelilingiku. Ya Allah, aku masih di atas batu besar yang ada di gunung. Terdengar suara azan subuh dari masjid yang ada di Ranai Darat hampir usai. Aku pun segera beranjak turun dari batu itu dan segera turun gunung. Singkat cerita, aku sudah berada di mana sepeda motor aku parkirkan. Lalu aku pun kembali ke barak. Setibanya di barak, aku langsung mandi dan melaksanakan sholat fardu subuh di barak, karena tidak sempat lagi aku berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat, aku langsung berpakaian dinas untuk persiapan apel pagi. Singkat cerita, di kantor aku masih terus memikirkan kejadian yang telah aku alami. Pengalaman yang begitu terasa aneh bagiku. "Kamu kenapa melamun terus, Yat?" Tiba-tiba saja seseorang menyapaku. Aku sedikit terkejut karena aku tak menyadari telah berdiri seseorang di sampingku serta menyapaku. Aku palingkan mukaku ke sebelah kanan dan ternyata itu seniorku yang berdiri, yaitu Bang Hendrik. Siap bang?" "Gak ada, cuma lagi duduk-duduk aja bang," jawabku sedikit tergagap. Bang Hendrik duduk di kursi yang ada di sebelahku dengan terus menatapku. Ia kembali bertanya, "Dayat, ada masalah ya? Cerita sama saya," ucapnya seakan ia tahu apa yang tengah aku rasakan saat itu. Aku hanya tertunduk mendengar ucapan Bang Hendrik yang saat itu bertanya sambil terus menatapku. Lalu
Aku pun mulai bercerita dan menceritakan semua yang aku alami hingga kejadian tadi malam. Dengan raut wajah serius, beliau mendengarkan ceritaku. Lalu beliau menanggapi, "Begini ya, kalau Dayat mau, ayo saya ajak ke rumahnya Pak Haji yang ada di gunung itu. Mungkin beliau bisa memberikan solusi." Demikian tutur Bang Hendrik kepadaku. Singkat cerita, aku menyetujuinya dan kami berdua saat itu juga berangkat ke rumahnya Pak Haji yang dimaksud Bang Hendrik. Beruntung setibanya di rumah Pak Haji, beliau pun ada tengah duduk di pinggir kolam ikan. "Assalamualaikum Pak Haji." "Salam Bang Hendrik." "Waalaikumsalam. Apa cerita yau?" "Ayolah masuk," jawab beliau kepada kami. "Alhamdulillah sehat Pak Haji," jawab Bang Hendrik. Lalu kami pun masuk ke dalam rumahnya. Setelah duduk di kursi ruang tamu, beliau langsung bertanya kepada kami, "Apa hal yau? Lama dah yau tak datang ke sini ya?" "Iya Pak Haji, begini Pak Haji, adik leting saya sedang punya masalah, mulai dari masalah pribadi hingga kejadian yang baru saja ia alami tadi malam," ujar Bang Hendrik. Dan singkat cerita, aku ceritakan semua kepada Pak Haji. Aku paham dah apa yang Bin alami tadi malam tuh," ujar Pak Haji. "Jadi begini, apa yang awak alami tadi malam, kebetulan awak dapat jumpa dengan yang baik. Dan dia kasihan melihat awak tengah putus asa. Makanya dia menunjukkan bahwa hidup awak tuh masih panjang dan cerah di hari depan. Jadi supaya awak tetap semangat untuk hidup, serta awak harus selalu bersyukur. Kemudian yang lebih penting, awak harus bertobat." Demikian penuturan Pak Haji panjang lebar. "Tapi ingat, jangan awak ulangi lagi ya, datang ke gunung ini lagi malam hari pula. Saya takut yang datang benda yang jahat," sambung Pak Haji mengingatkanku agar jangan diulangi lagi datang ke gunung pada malam hari, karena beliau takut yang mendatangiku jin yang jahat. Singkat cerita, setelah mendapat pencerahan dari Pak Haji, kami pun berpamitan pulang kembali ke kantor karena saat itu memang masih jam kerja. Saat aku berpamitan dan menyalami Pak Haji, beliau berkata, "Beruntung ya awak dapat jumpa Haji Rahman. Jarang orang yang dapat jumpa Bin. Mungkin awak baik orangnya," ujar Pak Haji kepadaku. "Siap, makasih banyak ya Pak atas pencerahannya. Untuk saya izin pamit dulu ya Pak." Di tahun 2005, aku memutuskan untuk meninggalkan segala gaya hidup yang glamor. Maklumlah, yang namanya masih berjiwa muda, walau saat itu usiaku sudah tidaklah muda lagi. Aku hidup di Ranai Natuna benar-benar sendiri. Sendiri dalam artian jauh dari keluarga atau saudara. Dengan memutuskan untuk merubah gaya hidup dan perilaku, tentunya bukanlah hal yang mudah. Banyak cobaan dan rintangan. Langkah pertama caraku merubah hidup yaitu dengan cara menjauhi tempat dan teman yang cenderung kuat mempengaruhi diriku ke hal buruk. Karena aku berpikir sekuat apapun imanku, jika aku masih mendatangi dan berteman dengan yang buruk, maka aku tidak akan bisa merubah menjadi lebih baik. Caraku menuai banyak permasalahan. Banyak temanku yang gaya hidupnya masih glamor mengatakan aku munafik dan sebagainya. Dan orang yang memang hidupnya sudah baik tidak mau menerimaku di antara mereka. Mereka selalu curiga dan menganggapku layaknya manusia paling buruk di muka bumi ini. Namun aku tetap dengan tekadku. Biarlah aku dijauhi mereka. Yang penting Allah tidak akan pernah menolak tobatku. Kondisi batinku sungguh menyakitkan. Saat itu tiada tempat untuk bercerita selain kepada Allah. Setiap waktu sholat, aku selalu berusaha untuk berjamaah di masjid yang tidak jauh dari barak di mana aku tinggal. Karena dengan aku selalu sholat di masjid,
semakin aku yakin dan bisa untuk berubah menjadi lebih baik dalam hidup. Selain itu, aku selalu melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Tak ketinggalan hampir setiap malam aku mengerjakan sholat tahajud. Ketika di kantor, di saat ada waktu kosong, selalu aku gunakan dengan membaca Al-Quran karena aku selalu menjaga wudhuku. Hari berganti hari, demikian pula dengan bulan, aku lalui dengan terasa berat. Namun dengan tekad serta keyakinanku, aku jalani dengan ikhlas. Akhirnya, alhamdulillah aku merasa bahagia. Lingkungan hidupku secara perlahan tapi pasti mulai memberi ruang untukku, yang tentunya kehidupan yang normal dan nuansa religius. Suatu malam di Masjid Batu Hitam Ranai, selepas waktu sholat fardu maghrib, aku duduk sendiri di teras masjid. Ya, karena aku belum ada keberanian untuk bergabung dengan jamaah lain. Jujur, aku masih minder karena aku merasa tak pantas berada di antara mereka, yaitu bapak-bapak jamaah lain beserta Pak Imam. Saat itu aku tengah fokus berzikir dalam hati sambil melihat ke arah jalan, melihat kendaraan yang lalu lalang. "Tinggal di mana, Pak?" Tiba-tiba saja aku dikejutkan satu suara yang sepertinya menyapaku. Kupalingkan mukaku ke sebelah kanan dan ternyata itu Pak Imam yang menyapaku dengan senyum ramahnya. "Saya tinggal di Barak, Pak," jawabku sedikit tergagap dan canggung. Lalu beliau duduk di sampingku. "Saya lihat Bapak rajin sholat berjamaah di masjid ini, tapi kenapa tak pernah mau bergabung dengan yang lain?" tanya beliau kepadaku dengan tetap tersenyum. "Saya segan, Pak," jawabku singkat. "Loh, kenapa Bapak segan dengan kami?" tanya beliau sambil menatapku dengan teduh. Sungguh aku tak berani membalas tatapannya. Aku hanya tertunduk. "Saya merasa tak pantas, Pak, bergabung dengan jamaah lain. Karena saya manusia yang banyak dosa. Cuma saya berusaha untuk bertobat serta memperbaiki diri." Demikian jawabku dengan pelan. "Astagfirullah, Bapak jangan seperti itu berpikirnya ya. Kita ini semua sama di mata Allah. Dan jujur, kami yang sudah tua ini senang melihat Bapak. Bapak masih muda tapi tekun ibadahnya," jawab beliau seraya menepuk lembut bahuku. Mendengar ucapannya yang sungguh membuat hatiku merasa damai. Seketika aku menatap wajah teduhnya. Beliau membalas dengan senyuman. Kuraih tangannya, kusalami dan kucium tangannya. "Terima kasih ya Pak, sudah mau menerima saya dengan baik di masjid ini," ucapku kepada beliau. "Ini rumah Allah, Pak. Jadi semua orang muslim boleh datang ke sini," jawab beliau. Singkat cerita, setelah selesai sholat fardu isya, aku pulang ke Barak. Aku merasa senang dan bahagia karena akhirnya kini aku mulai punya teman yang lebih baik, yaitu Pak Ustadz dan jamaah masjid di mana aku selalu sholat berjamaah. Dengan demikian, aku semakin semangat beribadah ke masjid itu. Hari-hari kehidupanku berangsur membaik, mungkin karena pola hidupku yang sudah mulai teratur. Namun, aku manusia biasa yang tak luput dari pasang surut dalam suasana hati, juga keimanan. Walau dalam ibadah aku sudah berangsur membaik. Malam itu aku merasa suasana hatiku tengah dilanda kegalauan. Pikiranku terlalu jauh melayang entah kemana. Aku duduk sendiri di depan Barak. Tiba-tiba saja terlintas di pikiranku ke gunung. Siapa tahu aku bisa ketemu kembali dengan Pak Rahman. Demikian pikirku. Tanpa pikir panjang, aku kembali ke kamar barakku. Aku pakai jaket serta kubawa senter kecilku. Aku keluar barak dengan tujuan ke Gunung Ranai. Sebelum mendaki,
aku singgah di warung yang ada di lereng gunung yang terlihat masih buka. Aku membeli sebungkus rokok dan sebotol air minum, kemudian aku melanjutkan perjalanan mendaki gunung. Seperti tempo lalu, aku menggunakan sepeda motor sampai jalan yang buntu. Lalu, aku parkirkan sepeda motor di bawah pohon yang rimbun itu. Kemudian, aku pun melanjutkan dengan berjalan kaki. Singkat cerita, aku pun sampai di batu yang besar. Aku duduk di atas batu itu dengan posisi menghadap ke arah kota Ranai. Suasana malam itu beda dengan malam waktu yang lalu. Malam itu langit terlihat begitu indah walau sang rembulan belum menampakkan diri. Namun sang bintang bertaburan menghiasi langit, bersaing dengan lampu-lampu yang bertebaran dari kota Ranai. Terasa sejuk suasana saat itu, tapi tidak sampai membuat aku kedinginan. Ku ambil sebatang rokok dari kotaknya. Ku bakar dan ku hisap dalam-dalam sehingga terlihat kepulan asap saat aku hembuskan dari mulutku. Malam yang hening dan damai, sedikit terganggu dengan gigitan-gigitan nyamuk di sekelilingku. Kutepuk nyamuk yang hinggap di badanku, namun kusadari nyamuk-nyamuk itu semakin banyak mengepungku. Kukibaskan tanganku ke gerombolan nyamuk itu, namun nyamuk itu justru semakin banyak, walau tidak menggigit dan hanya berputar-putar di depan telingaku saja. Namun, aku merasa sangat terganggu. Di saat aku tengah sibuk mengusir nyamuk, saat itu pula aku melihat kelebatan-kelebatan hitam dari balik pepohonan di sekelilingku. Semakin dekat dan dekat ke sisi batu yang aku tengah duduk di atasnya. Melihat bayangan hitam dan tinggi dan besar itu, jantungku berdebar. Rasa was-was pun mulai terasa. Dengan perlahan, aku mengambil senter di saku jaketku. Ku genggam erat di tangan, lalu dengan kekuatan hati aku hidupkan dan kuarahkan cahaya senter ke depan, di mana makhluk itu berdiri paling dekat dariku. Astagfirullah! Bertepatan cahaya senterku mengenai muka sosok itu, terlihat ia menyeringai dan menatap tajam ke arahku. Seketika itu pula aku matikan kembali senterku. Bukan hanya berdebar jantungku, tapi saat itu tubuhku gemetaran. Setelah aku melihat muka dari makhluk-makhluk yang saat itu tengah mengelilingiku. Di saat aku panik karena kedatangan makhluk-makhluk menyeramkan, terdengar seperti ada seseorang yang tidak terlihat mataku berbisik. Pejamkan matamu nak, baca surat An-Nas. Dalam situasi yang menegangkan dan sudah pasti menakutkan, aku berusaha untuk konsentrasi mengikuti bisikan itu tanpa aku mencari tahu siapa yang berbisik. Ku pejamkan mataku walau sulit untuk fokus karena suara geraman dari makhluk-makhluk itu kian mendekat, seakan sengaja menunjukkan eksistensinya agar aku tidak bisa fokus. Aku pun demikian. Aku tidak mau kalah dengan makhluk-makhluk itu, karena aku meminta pertolongan kepada sang pemilik alam ini, yaitu Allah. Dengan kedua mataku pejamkan, lalu aku membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim.
Begitu aku selesai membaca ayat suci itu, dengan mata masih terpejam, tak kudengar lagi suara geraman dari makhluk-makhluk menyeramkan itu. Tak kudengar pula suara nyamuk walau hanya satu ekor. Hening. Dengan perlahan aku membuka kedua mataku. Saat aku telah membuka kedua mataku, hanya ada satu sosok yang berada di hadapanku. Sosok itu duduk bersila kira-kira 1 meter di hadapanku. Walau aku tidak melihat dengan jelas raut wajahnya karena gelapnya malam, namun aku tahu siapa sosok itu. Ya, beliaulah Pak Rahman atau Haji Rahman. Saya tahu kamu ingin jumpa dengan saya. Tapi bukankah kamu sudah diingatkan Pak Haji agar kamu jangan kesini lagi, nak? Demikian ujar Pak Rahman kepadaku. Aku menahan nafas saat Pak Rahman berbicara kepadaku karena aku tahu beliau marah kepadaku, walau dengan cara bijaksana. Iya Pak, saya salah. Saya rindu dengan Bapak. Saat ini saya tengah gundah. Maafkan saya Pak. Jawabku kepadanya merasa bersalah. Mulai saat ini, kalau mau ketemu dengan saya, tak perlu datang ke sini ya. Sekarang pulanglah. Tetap berpegang teguh kepada Allah. Jika ingin selamat, sambung beliau kepadaku. Singkat cerita, setelah ketemu beliau, aku turun dari gunung dan kembali ke barat. Dengan senang hati, karena kedepannya jika ingin ketemu beliau, tak perlu aku ke gunung lagi. Karena beliau sudah memberitahuku cara memanggilnya. Selesai. Demikian akhir kisah ini. Semoga bermanfaat dan selalu bersama Kang Asep Hidayat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.